Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Bambang Irawan. Pastikan Bapak Ibu semuanya mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita menyerahkan kebenaran firman, memberkati, mengubah setiap kita. Katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah, beracara buat kami. Kami tahu pasti hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan, penghiburan, jawaban yang pasti buat kami. Apapun persoalan masalah kami, saat ini firman-Mu memberikan jawaban buat kami. Berfirmanlah, beracaralah buat kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami orang yang percaya mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau bicara tentang hukum tabur tuai. Apa Bapak Ibu? Hukum tabur tuai. Apa itu artinya hukum tabur tuai? Nah, kita melihat Bapak Ibu ayatnya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, firman Tuhan pagi ini menjelaskan dengan sangat jelas arti hukum tabur tuai. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Bapak Ibu, saya jelaskan lagi kembali. Arti hukum tabur tuai itu bicara tentang apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Contoh Bapak Ibu, ketika kita menabur biji duren, maka tuainya hasilnya adalah buah duren. Karena apa? Yang kita tabur adalah biji duren. Jangan kita mengharapkan Bapak Ibu kita menaburnya adalah biji jambu. Tapi kita mengharapkan tuaiannya hasilnya buah duren. Itu nggak mungkin. Kalau kita taburnya biji jambu, maka hasilnya adalah buah jambu. Itulah yang dimaksud dengan hukum tabur tuai. Contoh lagi Bapak Ibu. Ketika kita menabur kebaikan, yang kita tabur kebaikan, maka yang kita tuai Bapak Ibu adalah kebaikan. Kalau ketika kita menabur kejahatan, udah pasti yang kita tuai adalah kejahatan. Nah, Bapak Ibu, pastikan hari-hari ini kehidupan kita sekalipun di masa pandemi, kita tetap menabur yang namanya kebaikan. Katakan bersama saya, menabur kebaikan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita menuai kebaikan. Bapak Ibu, kita melihat di dalam kitab Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini firman Tuhan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, kita melihat Bapak Ibu terjemahan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Amsal 11 ayat 25 tadi. Orang yang banyak memberi. Ingat Bapak Ibu, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Wow. Ingat Bapak Ibu, kita perlu ketahui, memberi itu artinya kita menabur. Yuk, sama-sama katakan bersama saya. Memberi artinya apa? Menabur. Jadi orang yang banyak menabur
itu Alkitab katakan sudah pasti berkelimpahan. Katakan bersama saya, berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Tapi kalau kita nggak pernah nolong orang, ya kita nggak akan menuai apa yang kita tabur. Tapi kalau kita banyak menabur, menolong orang, membantu orang, maka taburan itu akan kita tuai. Orang juga akan banyak menolong, membantu kita. Ayo Bapak Ibu, pagi ini kita mau pilih mana? Mau pilih hidup, menabur yang baik, atau kita mau menabur yang jahat? Saya percaya umat Tuhan pagi ini pasti berkata, Pak Pendeta Bambang, kami mau menabur yang baik. Sekalipun sulit, sekalipun tidak memungkinkan, tapi kami mau berkata pagi ini, Pak Pendeta Bambang, kami mau hidup menabur yang baik. Karena apa? Karena kami mau menuai yang baik. Kami mau menabur, menolong orang sebanyak mungkin. Supaya apa? Taburan itu kami akan tuai. Kami juga akan ditolong, dibantu oleh banyak orang. Haleluya, katakan amin. Bapak Ibu, pagi ini Bapak Ibu, saya akan memberikan 5 keuntungan yang luar biasa ketika kita menabur. Ingat Bapak Ibu, menabur itu artinya memberi. Memberi itu kita menabur. Menabur, memberi itu nggak rugi tapi untung besar. Katakan 2, 3, untung besar. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ingat Bapak Ibu, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 1 Bapak Ibu, tunggal itu bukan 2, 1. Tujuannya Bapak Ibu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Haleluya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapa di surga tidak memberikan, tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal, namanya Yesus Kristus Tuhan, lahir ke dunia, mati tergantung kayu salib, hidup saya dan saudara pasti dalam kesia-siaan. Tapi kita bersyukur, kita punya Bapa, punya Tuhan yang sangat terlalu baik. Katakan amin. Ini kita perlu yakinkan. Dia Bapa Tuhan yang sangat amat terlalu baik. Sekalipun dia punya anak 1, tunggal, dia mengaruniakan, dia memberikan. Supaya apa? Saya dan semua Bapak Ibu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, keuntungan yang pertama ketika kita menabur dengan baik, hidup kita semakin serupa Allah. Wow, ini hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dengan baik, menabur itu artinya memberi. Memberi itu menabur. Memberi itu nggak rugi. Memberi itu untung besar. Karena apa? Kita sedang menabur. Bapa di surga itu punya gaya hidup. Dia suka memberi. Dia suka berkorban. Jadi Bapak Ibu, dia tidak pelit. Dia tidak kopet. Nah, itu apa tuh? Pelit, pedit, bingkopet. Tapi gaya hidup Bapa di surga, dia suka memberi. Dia suka berkorban. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menabur, keuntungan yang pertama artinya hidup kita semakin serupa Allah. Katakan 2, 3 bersama saya, semakin serupa Allah. Wow, ini hal yang luar biasa. Jadi ketika kita menabur, kita memberi, kita menabur, kita memberi, artinya Bapak hidup kita semakin serupa Allah. Ini hal yang luar biasa. Berarti Bapak Ibu, kita semakin dahsyat. Katakan semakin dahsyat, semakin luar biasa.
kita punya gaya hidup semakin serupa Allah. Kita melihat Bapak Ibu Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta. Wow, hartanya dibagi-bagiin, disebar. Tetapi bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa. Ini tadi saya bilang namanya pelit-pelit bingkopet. Namun selalu berkekurangan. Kenapa? Karena dia gak menabur. Ingat Bapak Ibu? Apa yang kita tabur, kita tuai. Kalau kita menabur banyak, tuaiannya banyak. Menabur sedikit, tuaiannya ya sedikit. Tidak menabur, ya tidak menuai. Jujur Bapak Ibu, yang kita mau yang keempat. Ayo, saya tahu nih dari senyum-senyummu. Yang bilang apa? Tidak menabur, tapi mengharapkan tuaian yang banyak. Bapak Ibu kasih tahu kanan kirimu yang di sebelah. Bilang gini, mimpi kali ya. Gak bisa lah Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita gak menabur tapi kita menuai, ya gak ada hasilnya. Apa yang kita tabur itu kita pasti tuai. Makanya pastikan Bapak Ibu, hari-hari ini menabur, memberi menjadi gaya hidup. Berkorban supaya apa? Hidup saya saudara semakin hari serupa dengan Allah. Wow, keren banget Bapak Ibu. Poin yang kedua, keuntungan dalam hal menabur. Yang pertama, semakin serupa Allah. Yang kedua, Matius pasal 6 ayat 21, demikian firman Allah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, bicara mengenai harta itu bicara hati. Contoh Bapak Ibu, ada satu bapak, satu keluarga, dia tinggal di kota Jakarta. Hidup sederhana. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, dia diberkati Tuhan dan semakin sukses. Dia memberikan Bapak Ibu harta yang banyak itu di sebuah kota. Anggap aja adalah kota Lembang, Bandung Bapak Ibu. Karena hartanya, asetnya, kekayaannya ada di Lembang, Bandung, maka dia sesering mungkin datang ke sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena melihat hartanya, kekayaannya di Lembang, Bandung. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi akhir-akhir hidupnya? Dia tidak lagi tinggal di kota Jakarta, tapi dia pindah ke kota Lembang, Bandung. Kenapa? Karena di sana banyak hartanya. Jadi hatinya juga ikut pindah. Bapak Ibu, keuntungan yang kedua, kalau kita menabur, maka Bapak Ibu, kita semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, keuntungan dalam kita menabur, memberi, berkorban, kita semakin dekat kepada Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika kita memberikan persembahan, kolekte Bapak Ibu, kita tidak sedang memberi persembahan buat gereja. Salah, makanya Bapak Ibu tahu banyak anak Tuhan yang jadi kecewa ketika dia memberikan persembahan. Dia pikir dia berikan persembahan buat gereja. Bapak Ibu tahu gereja nggak bisa bikin apa-apa. Gereja nggak bisa bantu kita. Gereja nggak bisa berkati kita. Yang bisa memberkati kita, menolong kita itu Bapa di surga. Makanya Bapak Ibu pastikan ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan kolekte, artinya Bapak Ibu kita sudah membawa hati kita, hidup kita semakin dekat. Halo, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu pastikan ketika Anda memberikan persembahan kolekte, jangan asal-asalan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan persembahan, memberikan uang kita, harta kita, itu bicara hati kita. Jadi ketika kita memberikan persembahan kolektif pada hari Minggu atau hari apapun kita ibadah,
Kita sedang membawa hidup kita, hati kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu, jadi menabur itu untung besar. Yang pertama, semakin seperti Allah, semakin serupa Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita semakin dekat kepada Allah. Ya, jadi kita perlu sadari Bapak Ibu, ketika kita menabur, kita pasti menuai. Ketika kita menabur, kita memberi, kita berkorban, memberikan persembahan, kolekte, mengembalikan perpuluhan. Ingat Bapak Ibu, kita bawa hati kita, hidup kita. Karena bicara harta, bicara hati. Tadi kan Bapak yang tinggal di Jakarta akhirnya pindah ke kota Lembang, Bandung. Alasannya apa? Katanya enak di sana dingin. Padahal bukan masalah dinginnya. Tapi masalah hartanya ada di sana. Hatinya pindah. Jadi kalau kita menabur uang kita, harta kita, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, artinya kita bawa harta kita kepada Tuhan, hati kita, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, jawab pertanyaan saya. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita perlu khawatir, perlu takut? Jawabannya enggak ada. Karena orang yang paling berbahagia adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dengar dengan baik. Hari-hari ini orang yang berbahagia bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang pinter, tapi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya. Poin yang ketiga, keuntungan dalam hal menabung. Yang pertama, apa Bapak Ibu masih ingat? Semakin serupa Allah. Mau serupa Allah, banyak menabung, banyak memberi, banyak berkorban. Yang kedua, semakin dekat kepada Allah. Mau semakin dekat sama Allah, mari menabur, memberi, berkorban. Ini gaya hidup anak Tuhan. Yang ketiga, 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi keuntungan yang ketiga ketika kita menabur, memberi, berkorban. Bapak Ibu tahu, Tuhan sedang menyembuhkan hidup kita, hati kita yang namanya cinta uang. Bapak Ibu, kalau kita cinta uang, pasti hidup kita binasa. Ini keras Bapak Ibu. Yang benar adalah kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, hidup kita semakin diberkati. Halo? Amin. Jadi ketika kita menabur harta, memberi, berkorban Bapak Ibu, artinya saya dan saudara semakin kita disembuhkan dari sakit kritis, sakit yang mengerikan manusia adalah cinta uang. Makanya lihat Bapak Ibu, kalau manusia disuruh memberi, dia perlu siapkan hatinya. Tapi kalau dia menerima, nggak perlu disiapkan hatinya. Contoh, kalau pada malam hari ada yang ngetok nih pintu dia, mau pinjam duit, pasti orang itu bilang, Pak, Bu, kira-kira dong, ini jam berapa? Ini udah tengah malam. Kenapa? Dia mau memberi, dia mau berkorban, dia mau menabur. Tapi kalau ada yang ngetok pintu nih, malam-malam ada yang mau kasih uang, segepok. Dia bilang apa? Oh nggak apa-apa, kami udah biasa tidur malam, nggak terganggu. Kenapa? Menerima. Kalau memberi, menabur, dia pikir-pikir, hatinya perlu dipersiapkan. Tapi kalau menerima, kapan waktu dia siap. Nah, artinya Bapak Ibu kita perlu cek hati kita ini. Halo, tanda tanya. Jangan-jangan kita udah cinta uang. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menabur, kita memberi, kita berkorban, Tuhan sedang menyembuhkan sakit hati kita, sakit cinta uang kita. Kembali saya katakan, kita nggak boleh cinta uang, tapi cinta Yesus. Jadi dengan kita menabur, memberi, berkorban, Tuhan menyembuhkan hati yang cinta uang supaya kita semakin cinta Yesus. Yang setuju katakan yes, mantap. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah,
Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Ya. Berkat yang besar, keuntungan yang besar dalam kita menabur, memberi atau berkorban. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu tahu, ketika kita menabur, ketika kita memberi, ketika berkorban, Tuhan sedang mengajar supaya kita semakin cinta, semakin percaya kepada Tuhan. Ini penting. Jadi kalau yang pertama, Tuhan ajarkan supaya kita apa? Hidupnya semakin serupa Allah. Semakin menabur, semakin serupa Kristus. Yang kedua, semakin kita menabur, semakin dekat kepada Allah, semakin intim kepada Allah. Yang ketiga, semakin menabur, memberi, berkorban, Tuhan semakin menyembuhkan penyakit yang kronis, hati yang cinta uang. Kita harus cinta Yesus. Dan yang keempat, Bapak Ibu tahu, semakin kita menabur, memberi, kita semakin percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini saya punya statement. Dengar dengan baik. Banyak orang percaya tapi tidak percaya. Sudah percaya? Karena penyakit orang percaya adalah tidak percaya. Sudah percaya? Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan dirinya orang percaya tapi tidak percaya. Karena penyakit orang percaya adalah tidak percaya. Sudah percaya? Makanya jadilah orang percaya yang percaya dan dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus mau menabur. Menabur menjadi gaya hidup buat kita. Loh, memberi, berkorban. Apa yang kita beri, apa yang kita korban, itu yang akan kita tuai. Jadi semakin kita menabur, semakin kita memberi, berkorban, kita semakin percaya kepada Tuhan. Yang menjadi apa? Sumber berkat dalam hidup kita. Kita buka ayatnya. Amsal 10 ayat ke-22. Lihat firman Allah. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ingat. Ya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ketika kita menabur, ketika kita memberi, ketika kita berkorban, kita tuh semakin percaya kepada Yesus. Makanya firman Allah berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan karena kita bekerja. Alkitab bilang jerih payah tidak menambahi supaya saya dan saudara semakin kaya. Saya percaya Bapak Ibu semua pengen kaya, tapi nggak tahu caranya supaya kaya seperti apa. Ini prinsipnya. Mau kaya, mau semakin kaya, mari banyak menabur, banyak memberi, banyak berkorban. Kenapa? Semakin kita menabur, kita memberi, kita berkorban, Bapak Ibu tahu, kita semakin percaya kepada Tuhan. Makin percaya kepada Tuhan, makin diberkati. Kelimpahan makin dicurahkan buat saya dan saudara. Halo, amin. Mari praktekkan Bapak Ibu. Jangan tunggu besok. Saat ini, saat kita ibadah, nantikan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pagi ini itu sangat-sangat memberkati setiap kita yang hadir mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan poin yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Kok bisa? Bisa. Kita bilang apa? Karena Ishak diberkati Tuhan. Tapi Ibu tahu, Ishak menabur di tanah Filistin, di tanah Gerar. Saat itu sebuah kondisi keadaan yang sangat mengerikan, kelaparan yang berkepanjangan. Kelaparan yang terjadi bukan sekali dua kali. Makanya Ishak mau coba tinggalkan Gerar, tinggalkan tanah Filistin. Dia mau ke Mesir karena saat itu Mesir adalah bangsa negara yang hebat, yang kuat, yang makmur. Tapi Tuhan perintahkan kepada Ishak, tetap stay di mana? Gerar, di Filistin sebagai orang asing.
Ishak belajar taat dan dia percaya sama Tuhan. Lihat tuh Bapak Ibu. Pada waktu itulah, saat itulah Bapak Ibu, Ishak mulai menabur. Kapan menaburnya Ishak? Di zaman saat kekeringan. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ishak menabur, dia menuai karena apa? Diberkati Tuhan. Poin yang kelima, keuntungan yang besar dalam menabur. Tuhan melipat gandakan kekayaan kita. Katakan haleluya, yes, amin. Harta kita, kekayaan kita sedang Tuhan lipat gandakan. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau saya dan saudara makin kaya, Tuhan gak rugi memberkati kita semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Dilipat gandakan harta kekayaan supaya hidup semakin berdampak. Ishak dilipat gandakan kekayaannya oleh Tuhan. Kenapa? Dia percaya, dia tabung, dia tuai. Ingat Bapak Ibu, menabur itu memberi. Memberi itu gak rugi, untung besar. Berkorban itu menabur. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Yuk Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini bukan saja kita dengar, tapi kita berkata, Tuhan ini hidupku. Aku mau mulai mempraktikkan bagaimana aku suka menabur. Bagaimana aku suka memberi. Bagaimana aku suka berkorban. Apa yang kau tabur, kau tuai. Kau menabur uang, kau menuai uang. Engkau menabur harta, engkau menuai harta. Engkau menabur waktu, engkau menuai waktu. Engkau menabur kebaikan oleh orang lain, engkau akan tuai itu semua. Nah pagi ini Bapak Ibu ada 5 keuntungan yang besar dalam kita menabur, dalam kita berkorban, dalam kita memberi. Yang pertama, hidup kita semakin serupa Allah. Allah suka memberi. Dia karuniakan anak yang tunggal. Yang kedua, kita semakin dekat kepada Allah. Ketika kita berkorban, memberi, menabur, hati kita makin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika kita menabur, dia sudah menyembuhkan penyakit kronis manusia, yaitu akar apa? Cinta uang. Tuhan mau kita cinta Yesus. Cinta uang binasa, cinta Yesus beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang keempat, semakin kita percaya kepada Tuhan. Jadi semakin kita menabur, berkorban, memberi, kita semakin percaya Tuhan sumber berkat buat kita, bukan yang lain. Jerih payah kita tidak menambahi kita kaya. Berkat Tuhanlah, karena Tuhanlah kita kaya. Katakan amin. Yang terakhir, yang kelima, semakin kita menabur, kita memberi, berkorban, Tuhan semakin melipat gandakan harta kekayaan kita. Seperti apa? Ishak dipikir dengan akal sehat, gak mungkin Ishak bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang impossible, Tuhan buat semuanya maybe, semuanya pasti, semuanya mungkin. Karena apa? Kita menabur, kita menuai. Kita memberi, kita berkorban, ada hasilnya. Yuk pagi ini Bapak Ibu datang sama Tuhan. Kita mau berdoa supaya benar-benar kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Yuk, pejamkan matamu, taruh kedua tanganmu di dada. Saya berdoa, Bapa di surga, hamba berhenti menyampaikan hatimu yang paling dalam. Biarlah firman yang sudah didengar umatmu menjadi berkat, mengubah setiap umatmu. Biar kami benar-benar belajar menabur. Kami tahu menabur itu memberi itu nggak rugi, tapi punya keuntungan yang besar. Hidup kami semakin serupa Allah. Kami semakin dekat dengan Allah. Kami semakin Tuhan disembuhkan. Hati yang cinta uang, kami semakin percaya kepada Tuhan. Bahkan harta kami semakin dilipat gandakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman pagi ini memberkati kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau hidup dalam firman-Mu. Bahkan kami mau menabur hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai firman. Supaya kami menuai berkat firman Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Tuhan berkati semua. Haleluya. Shalom.